Tuh mukibin, jangan sampai terus jadi mukibin. Merdekakan dia minaz zulumati ilan nur. Nasab ba'alwi ujungnya tuh soal husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Orang yang husnuzon pada sesuatu yang jelas salah itu pinter apa bloon? Di PBNU sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Romo-romo kiai kita di PBNU sepertinya seperti orang-orang yang sudah kehilangan kewarasan dalam akalnya. Kalau sudah begitu gimana anggapannya dengan secara pribadi? Ya enggak apa-apa, biasa aja. Kalau bukan turun Nabi dikatakan turun Nabi, yang ngakunya doraka, yang nyebarkannya doraka, yang membelanya doraka, manjing neraka kabeh. Wih, tanggung jawab burani kiamat, tanggung jawab dunia akhirat, Bu. Dan kita tahu kehadiran Pak Prabowo dengan kelompok cebong dan juga kardun. Kita ini cebong nih, itu kardun semua. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Habib Zaidan dan juga Gus Miftah dan rombongan bahwa kami santri Ploso adalah santri yang sangat ingin untuk kemudian membangun cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui kisruh nasab yang diawali oleh Kiai Imaduddin dengan penelitiannya tentang nasab dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya keyakinan pun bermunculan. Tak sedikit kiai yang meyakini bahwa habaib adalah turunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tak sedikit pula umat Islam terkhusus kiai-kiai yang mengikuti kajian Kiai Imaduddin sehingga meyakini bahwa habaib bukanlah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah Kiai NU dan Kiai NU terkhusus dirinya Kiai Imaduddin semakin saling menyerang seperti Kiai Imaduddin bersama Kiai Fakhrul Razi, Gus Yahya, Buya Yahya, Uas, Kiai Haji Sukron Ma'mun, dan sesepuh NU Kiai Haji Miftahul Ahyar. Dan tak lupa kiai-kiai sepuh lainnya. Betulnya adalah Al-Bayanud Dhahabi fi Dzurriyyatin Nabi. Itu daripada baca-baca begitu lama, udah istihara aja dah para kiai. Dengan penelitiannya, Kiai Imaduddin merasa yakin bahwa nasab habaib bukanlah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan penelitiannya itu juga, Kiai Imaduddin dalam ceramah-ceramahnya menyebarkan bahwa Ba'alawi habaib bukanlah cucu Nabi atau keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah bahwa habaib para Ba'alawi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wis mokononku, iku kronologine. Nggih, makasih. Oleh karena itulah, dengan keyakinannya, Kiai Imaduddin membantah atau melawan bagi siapa-siapa yang tidak mempercayai akan tesis ilmiahnya atau penelitiannya. Bahkan, tak ragu-ragu, Kiai Imaduddin mengatakan kiai yang mendukungnya yakni para kiai yang mendukung habaib, kiai yang mengakui habaib turunan Nabi, maka mereka telah durhaka dan semuanya bakal masuk neraka. La yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadan nasab. Kalau turunan Nabi haram untuk mengatakan bukan turunan Nabi. Kalau bukan turun Nabi dikatakan turun Nabi, ini yang ngomongnya itu doraka, yang ngakunya doraka, yang nyebarkannya doraka, yang membelanya doraka, manjing neraka kabeh. Entah apa yang membuat Kiai Imaduddin merasa benar, namun setelah melihat dan menilai, Kiai Imaduddin dirinya sangat yakin ainul yakin bahwa para habaib bukanlah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Kiai Imaduddin bertanggung jawab dunia akhirat kalau habaib bukanlah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang pernah ia katakan dengan lantang dan berani tanpa ragu sedikit pun di depan umum, ia menyampaikan bahwa habaib bukan keturunan Nabi dan ia bertanggung jawab dunia akhirat kalau habaib bukanlah keturunan Nabi. Bahkan siapa-siapa yang mendukung dan mengakui habaib keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka telah durhaka dan mereka semua akan masuk neraka. Tidak boleh bagi seorang kiai, seorang ulama untuk menyembunyikan yang ngakunya doraka, yang nyebarkannya doraka, yang membelanya doraka, manjing neraka kabeh.
Wih, tanggung jawab orang kiamat, tanggung jawab dunia akhirat, Bu. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah bahwa habaib para Ba'lawi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan Kiai Imaduddin itu membuat bulu kuduk merinding dikarenakan keyakinannya dalam mengakui dan meyakini hal tersebut. Padahal sesuatu yang diyakininya banyak bertentangan dengan pengakuan ulama-ulama besar seluruh dunia. Artinya, keyakinan yang belum 100% benar, karena kebenaran menurut manusia belum tentu benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang pernah dikatakan ulama NU, bahkan ketua NU, yakni sesepuh NU, terkait nasab habaib. Beliau menegaskan memilih husnudon karena penelitian yang mungkin tidak sempurna. Betulnya itu supaya ini enggak dikembang-kembangkan terus. Ya itu kan udah banyak lah di YouTube itu. Saya bilang, ini soalnya pokoknya nanti ujungnya sudah lihat. Ujungnya itu soal husnuzon. Itu satu. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap. Tidak mungkin coba. Sekarang ini. Tak cukup di situ, ulama-ulama lain juga mengatakan bahwa Kiai Imaduddin tidak tahu apa-apa terkait nasab habaib. Penelitian dan keyakinannya tidak bisa diakui dan diikuti. Karena kalau melihat masalah dunia akhirat, masalah ini sangat berbahaya. Keyakinan benar tidaknya akan menentukan keselamatan di akhirat. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Jadi yang nantang-nantang minta kita sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau zaman itu memang tidak ada sejarah. Artinya sejarahnya tidak tertulis dengan baik. Mendengar pernyataan seperti itu, Kiai Imaduddin semakin tegas. Kiai Imaduddin seperti tak memikirkan resiko apapun. Dengan lantang ia membantah ulama-ulama sepuh NU. Menurutnya, husnudon tentang nasab habaib adalah tindakan orang bodoh. Orang yang husnudon pada sesuatu yang jelas salah itu pinter apa bloon? Pinter apa bloon? Tak cukup di situ, dalam kesempatan lain pun di depan banyak orang, terkhusus di depan para kiai, Kiai Imaduddin mengatakan kiai-kiai yang mendukung dan mengakui nasab habaib bakal masuk neraka. Yang ngakunya doraka, yang nyebarkannya doraka, yang membelanya doraka, manjing neraka kabeh. Wih, tanggung jawab orang kiamat, tanggung jawab dunia akhirat, Bu. Kenapa? Seperti yang telah didengarkan, bahwa pernyataannya sangat menakutkan, mengingat kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'lamuna illallah. Tidak ada yang mengetahui sesuatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, pengetahuan seseorang atau makhluk sangat terbatas. Apalagi dalam bab nasab sangat banyak para ulama, bahkan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bertentangan dalam keyakinan Kiai Imaduddin terhadap putusnya nasab habaib kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, ada yang lebih menakutkan lagi, yang membuat bulu kuduk merinding dan hati berdebar saat mendengar pernyataan sumpah seseorang tentang keyakinannya bahwa habaib bukan zuriyah atau turunan Nabi Muhammad SAW. Muhammad Maulana Ishaq Kudus siap dengan konsekuensinya. Yang pertama, 1. Mati dalam 10 hari. Di kamar sendiri, di rumah sendiri, biar tidak dibunuh orang, Kiai. Yang membunuh adalah Allah dengan tangan Rasulullah sendiri. Yang kedua, saya siap masuk neraka pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad. Dan saya siap untuk keluar dari neraka terakhir kali di antara kalangan umat Rasulullah Muhammad. Karena saya telah menyampaikan bahwa Ba'alawi munqati'un wa maudhu'un. Nasabnya terputus dari Nabi dan penuh dengan rekayasa kepalsuan. Selain bikin merinding, ternyata ada juga yang bikin ketawa. Seperti yang terjadi dalam ceramahnya Kiai Imaduddin. Seseorang tertawa saat mendengar pernyataan Kiai Imaduddin memponis kiai-kiai yang mengakui dan membela habaib keturunan Nabi, maka semuanya bakal masuk neraka. Yang ngakunya doraka, yang nyebarkannya doraka, yang membelanya doraka, manjing neraka kabeh. Wih, tanggung jawab orang kiamat. Tertawaan itu mengandung makna yang luar biasa.
Setelah melihat, menilai dan menimbang dengan seksama manakah pemahaman yang akan diikuti, tentunya yang harus diikuti yang menyelamatkan dunia akhirat. Jagalah diri dari kerugian dunia akhirat, jagalah keislaman, jagalah keimanan, semua itu yang akan menyelamatkan kehidupan dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Bersatulah umat Islam, bersatulah bangsa negara Indonesia.